Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita rahmat dan kesehatan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Amanda Yusri dari X3G. Di sini saya akan membahas materi tentang konsep produksi dalam ekonomi Islam. Baiklah, langsung saja. Aktivitas ekonomi yang menunjang konsumsi adalah produksi. Tanpa produksi, maka konsumsi tidak dapat bisa dilakukan. Kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa dilakukan oleh produksi. Jadi, tanpa produksi, konsumsi tidak bisa dilakukan barang dan jasa. Karena bagi konsumsi dan produksi adalah suatu mata rantai yang saling berkaitan dan tidak bisa dilepaskan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan konsumsi pada dasarnya harus diterapkan dalam prinsip produksi. Jika konsumen mengonsumsi barang dan jasa untuk memberikan maslahah, maka produsen akan memproduksi barang dan jasa untuk memberikan maslahah. Jadi, produsen dan konsumen itu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai kemaslahatan. Nah, selanjutnya, secara teknis, produksi adalah kegiatan mentransformasikan berbagai input menjadi output. Produksi dalam Islam adalah proses mencari, mengalokasikan, dan mengelola sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan maslahah bagi manusia. Atribut fisik dan nilai dalam produk maslahah bisa didapat ketika produksi yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang berlaku. Nah, jadi produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh konsumen pada saat kebutuhan manusia itu masih sedikit dan sederhana. Kegiatan produksi dan konsumen seringkali dilakukan oleh seseorang secara individu atau secara sendiri-sendiri. Jadi seseorang itu memproduksi barang dan jasa untuk dikonsumsinya, namun dalam perkembangannya semakin beragamnya kebutuhan konsumsi dan keterbatasan sumber daya yang ada termasuk dalam kemampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan itu, maka seseorang tidak dapat lagi menetapkan sendiri barang dan jasa yang dibutuhkan, tapi memperoleh dari pihak lain yang mampu menghasilkan barang dan jasa itu. Karena manusia adalah makhluk yang pasti membutuhkan dari orang lain, karena tidak bisa melakukan seluruh aktivitas kehidupan ini secara individu, begitu banyak hal yang tidak bisa kita lakukan karena keterbatasan waktu dan tenaga. Karena kegiatan produksi dan konsumen ini dilakukan oleh pihak-pihak yang berbeda untuk memperoleh efisiensi dalam meningkatkan produktivitas, jadi hampir saat ini tidak ada yang mampu mencukupi sendiri kebutuhan konsumsinya. Nah, di sini kita bisa tahu ada dua tujuan produksi dalam Islam. Yang pertama, produsen menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, konsumen memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan juga. Nah, kegiatan produksi akan sulit terwujud apabila kegiatan produksinya tidak sejalan. Misalnya, produksi dan mata rantainya, pemasaran, distribusi, minuman kamar dilakukan secara masif dan masak, kemudian produsen menawarkan alkohol sedemikian rupa dengan cara yang menarik sehingga kemungkinan perilaku konsumen akan terpengaruh hingga implementasi perilaku konsumen dalam Islam akan sulit untuk direalisasikan karena masih banyak yang memproduksi barang-barang yang haram. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini. Secara spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, di antaranya yang pertama, pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkatan moderat. Yang kedua, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Yang ketiga, menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. Yang keempat, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan
ibadah kepada Allah. Jadi, motivasi konsumen dalam melakukan produksi upaya untuk mencari keuntungan merupakan konsekuensinya. Dan aktivitas kerja produktif yang dilakukan sementara keuntungan itu sendiri adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Dalam aktivitas produksinya, produsen perusahaan mengubah berbagai faktor produksi menjadi barang dan jasa. Faktor produksi dibedakan menjadi faktor produksi tetap atau fixed input dan faktor produksi variabel atau variable input yang memunculkan persamaan bahwa di sini kita bisa ketahui bahwa keterangannya Q itu output barang dan jasa, F itu fungsi dan semua kombinasi atau tetap dan variabel. Nah, di sini kita ketahui bahwa dalam konteks manajemen jangka panjang dan jangka sangat panjang berkaitan dengan ukuran waktu kronologis. Sedangkan jangka pendek adalah produksi di mana perusahaan tidak mampu melakukan penyesuaian jumlah pengumpulan salah satu atau beberapa faktor produksi. Periode jangka panjang adalah periode produksi di mana semua produksi menjadi faktor produksi variabel. Model produksi yang dikembangkan dalam ekonomi konvensional bahwa sebenarnya sangat jarang, bahkan tidak ada produksi yang hanya menggunakan satu faktor produksi variabel. Ada faktor produksi yang tidak bisa dirubah oleh perusahaan. Ekonomi membagi faktor produksi menjadi barang, modal, dan tenaga kerja. Nah, di sini kita bisa lihat selanjutnya itu ada yang pertama yaitu model produksi dengan satu faktor produksi variabel. Rata-rata produksi menimbulkan produksi total, produksi normal, dan produksi rata-rata dengan persamaannya. Nah, di sini kita bisa lihat ada keterangan Q yaitu tingkat output, K itu barang modal, L itu tenaga kerja atau buruh. Nah, yang kedua, model produksi dengan dua faktor produksi variabel. Produksi total suatu perusahaan, dua produksi variabel sama-sama mengalami penambahan dengan tenaga kerja. Formasi maslahah bagi produsen yaitu maslahah sama dengan keuntungan tambah berkah. Konsep maslahah diaplikasikan dalam pelaku produsen maslahah yang terdiri dari dua komponen yaitu manfaat dan berkah. Nah, adapun maksimalisasi maslahah bagi produsen melalui suatu gambaran dengan keterangan sebagai berikut. Q adalah unit yang produksi, 2Q adalah tambahan jumlah yang diproduksi, DP adalah harga jual unit yang diproduksi, TC adalah biaya total produksi, DTC adalah tambahan biaya bagi unit terakhir, BC adalah pengeluaran untuk memperoleh berkah, DBC adalah tambahan pengeluaran untuk memperoleh berkat. Nah, di sini juga kita harus ketahui bahwa nilai-nilai Islam dalam produksi ada 12. Yang pertama berwawasan jangka panjang yaitu berorientasi kepada tujuan akhirat. Kedua, mendapati janji dan kontrak baik dalam lingkup internal maupun eksternal. Ketiga, memenuhi takaran, ketetapan, kelayakan, dan kebenaran. Keempat, berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis. Kelima, memuliakan prestasi atau produktivitas. Keenam, mendorong ukhuwat antara sesama pelaku ekonomi. Ketujuh, menghormati hak individu. Kedelapan, mengikuti syarat sah dan rukun akad atau transaksi. Kesembilan, adil dan bertransaksi. Kesepuluh, memiliki wawasan sosial. Kesebelas, pembayaran upah tepat waktu dan layak. Dan yang terakhir, menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Di sini kita harus memang mengetahui bahwa di nilai-nilai Islam dalam produksi harus perlu digunakan dalam produksi. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Jika dari teman-teman ada yang ingin dipertanyakan, silakan berkomentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.